Untuk orang yang berseular, sifat dan kepribadiannya itu ya selalu menciptakan ide-ide gagasan pokok dan selalu cemerlang ya, mempunyai suatu gagasan ide yang cukup untuk bisa dilaksanakan suatu rencana tujuan dari imajinasi ya. Biasanya untuk orang zodiak, untuk orang yang berseular, biasanya untuk orang yang selalu melakukan ketenaran dalam hidupnya dengan cara egonya dan keras kepalanya dalam melakukan sesuatu ya. Untuk cara kepribadian untuk orang seular, suka memikat perhatian lawan jenis dan suka merias diri ya, suka bersolek diri. Orang yang berseular dengan hoki rezeki dewa penolong itu ya selalu mendapatkan yang terbaik ya. Uh, Selalu melakukan sesuatunya itu dengan penuh dengan tantangan, kelincahan dan selalu melakukan itu dengan cepat dan terburu-buru ya, sehingga hasilnya memang kurang ya. Ada juga yang memang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Jadi di sini untuk orang seular, bagaimana hoki rezekinya dewa penolongnya juga yang akan dihampiri, apakah di bulan Februari itu mendapat satu hal yang baik atau tidak. Halo teman-teman, kali ini berjumpa dengan saya, Evan Jaya, di video channel YouTube. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe ya, supaya bisa membantu Anda lebih jauh dalam kehidupan Anda. Kali ini saya akan membahas tentang orang yang berseular. Nah, untuk orang berseular itu ya, udah tahu sifat kepribadiannya itu ya lincah, gesit ya dalam melakukan sesuatu, punya ide gagasan, dan punya selalu berjuta-juta cara untuk bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupannya ya. Nah, kali ini saya akan memberikan suatu gambaran secara umum ya, secara meluas. Ya, ini adalah gambaran seular ini ya, ada sesuatu hal yang mengganjal dalam hati, suka berputus asa ya di bulan Februari ya. Tapi di sini juga kiranya ya jangan selalu mau membuat Anda tuh jadi keluh kesah, jangan membuat Anda tuh jadi sembarangan dalam berpikir, karena di bulan Februari ini Anda baru di hitungan kalender Chinese ya. Ini kan baru mau masuk ke tahun Syuk Kerbau. Nah, jadi Anda untuk orang yang berseular itu sangat bagus sekali untuk masuk di tahun Syuk Kerbau ya. Cuman di sini ya Anda bersihkan aura Anda ya secara sepenuhnya ya, sehingga masuk di tahun Syuk Kerbau Anda bisa memulai sesuatu hal yang baik. Untuk orang yang berseular, jangan membuat sesuatu hal yang bertindak gegabah ataupun sembrono ya. Jangan menganggap suatu masalah itu sangat kecil sekali, tapi perlu dipertimbangkan dan perlu banyak menilai apakah masalah itu perlu diperbaiki ataupun perlu sesuatu hal yang perlu dikoreksi gitu ya. Nah, itulah adalah satu gambaran secara meluas ya. Nah, jadi untuk orang seular itu harus bisa merespon dan merespek sesuatu masalah kecil. Jangan suka melihat masalah besar, tapi juga masalah kecil juga perlu diperhatikan. Karena masalah kecil itu juga berdampak ke masalah yang sangat serius ya. Nah, itu adalah suatu hal yang perlu Anda capai dan perlu Anda respon, sehingga kehidupan Anda tuh di bulan Februari tidak mengalami suatu hal kerugian yang cukup besar ya. Nah, jadi kali ini di sini teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang kartu remi ya teman-teman di sini ya. Tapi situ semua, sebelum saya mengambil kartu remi untuk meramal, saya akan menandai dengan tanda lonceng berbunyi. Nah, teman-teman di sini kartu reminya saya akan merapikan dulu tanpa menghabiskan waktu Anda ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman kartunya udah saya rapikan. Di sini saya akan membuka dulu dua kartunya untuk menandai sesuatu bakal yang terjadi, ditandai dengan kartu yang di tengah ya, tiga kartu yang tertutup ya. Nah, jadi di sini ini mengenai tentang rasa semangat ya, perhatian yang tinggi. Ini mengenai tentang saudara ataupun harapan yang tinggi ya. Nah, jadi di sini ini juga bisa mengalami suatu kerugian yang cukup besar. Ini yang bakal terjadi di bulan Februari ya. Coba saya akan buka dulu tiga kartunya yang di tengah. Nah, di sini tiga kartu yang di tengah ini ya banyak ada kesedihan ya. Nah, di sini ada kata janji.
Di sini ada keyakinan dan kepercayaan, kata kerjasama ya. Tapi ujungnya mendapatkan suatu tidak kepuasan hati ataupun tidak mendapatkan suatu kegembiraan. Kesedihan yang didapat ya, rasa kekesalan dan kekecewaan hati. Nah, jadi ini berhubungan dengan uang. Nah, ya di sini gambarannya mengenai uang dan rencana tujuan sudah terlaksana dengan baik, tapi hasil yang didapatkan tidak sesuai yang diinginkan. Gambaran saya mengatakan bahwa untuk orang seular, suatu harapan rencana tujuan itu jangan terlalu cepat dan jangan terlalu bertindak gegabah. Seperti halnya tadi saya katakan, untuk secara meluas ya, orang yang bersio ular itu jangan terlalu bertindak gegabah ataupun bertindak sesuatu hal yang memang ya dapat menyulitkan diri Anda, dapat menyepelekan sesuatu, karena masalah itu ya tidak ada suatu hal yang kecil ataupun yang besar. Karena suatu hal yang kecil yang besar itu kan bisa sesuai dengan keinginan Anda. Ya, masalah apa yang bisa Anda kerjakan, ya apa Anda yang dihinggapi, ya apa Anda yang menghampiri Anda, ya itu semuanya itu ya Anda sendirilah yang dijadikan panutan, Anda sendirilah yang dijadikan suatu pengalaman yang berharga. Jadi apapun itu untuk orang yang bersio ular, jangan selalu menganggap suatu hal itu sangat sepele sekali. Karena hal yang sangat sepele itu bisa mendapatkan suatu keuntungan juga, ya. Yang kita melihat suatu hal yang besar, kita menilai yang besar. Kita menilai yang kecil, kita selalu menganggap remeh hal yang kecil itu tidak ada apa-apanya. Ingat ya teman-teman, untuk orang berular, ya, suatu hasil keuntungan itu pasti akan dimulai dengan tanda nilainya 0 rupiah. Jika tidak ada 0 rupiah, tidak akan bisa masuk ke nilai 1 rupiah. Jadi nilai 1 rupiah itu bagaimanapun juga itu adalah nilai uang rupiah. 1 rupiah adalah suatu nilai uang. Jadi untuk mencapai nilai uang 100.000 rupiah pun, bahkan 1.000 rupiah, itu pasti tetap akan melewati angka 0 dan angka 1. Nah, jadi ibaratnya seperti itu ya teman-teman. Untuk orang bersio ular, ya ibaratkan punya kewibawaan dan punya intuisi lah ya, punya inisiatif dalam melakukan sesuatu. Punya banyak ide gagasan, boleh. Asal jangan terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Ibaratnya itu cepat-cepat terbakar oleh api, lalu hangus, lalu padam gitu ya. Ibaratnya jangan punya rasa semangat yang sangat tinggi, tapi kayak seperti ibaratnya panas-panas tai ayam gitu ya. Jadi ya teman-teman, tuh orang ular itu ya gambaran saya mengatakan bahwa sekali Anda jalan, Anda jangan merasa sakit hati ataupun kesel ataupun kecewa. Karena jalan yang sudah Anda ambil itu kan berarti merupakan jalan terbaik buat Anda. Kebanyakan orang yang selalu mengambil suatu jalan, harapan yang tinggi, pasti selalu tidak mendapatkan sesuatu yang baik. Kadang yang baik itu sudah ada di depan mata, tapi kita selalu menolak dia. Kita malah mengambil jalan yang lain. Akhirnya semuanya itu jadi terombang-ambing. Apapun yang didapatkan tidak mendapatkan suatu keinginan. Padahal keinginan itu sudah ada di depan mata, tapi Anda kurang percaya diri dan keyakinan Anda goyah. Apapun yang Anda dilakukan, apapun yang Anda dapatkan, tidak sesuai yang diharapkan. Jadi apapun yang Anda inginkan, ya semua ya Anda kurang percaya diri. Nah, dari situlah ya teman-teman, saya akan membantu Anda bukanlah pencerahan aura. Anda bersihkanlah semua aura Anda, ya, barulah Anda kan pencerahan aura itu Anda buanglah segala hal yang tidak baik kepada diri Anda sendiri. Karena aura Anda, aura kita semuanya itu pasti banyak macam-macamnya, banyak warnanya, banyak bedanya, banyak artinya. Jadi ya terkadang juga warna aura kita kan pasti ada banyak dominasinya, ada banyak bervariasinya, kadang juga berwarna-warni ya. Nah, jadi di situ kan pasti kan banyak orang pasti bertanya, warna aura kita tuh kenapa sih bisa begitu, dan kenapa sih ada artinya sih, dan kenapa sih kita warna auranya begini begini dan begini dan lain sebagainya ya. Banyak orang bertanya seperti itu ya. Mungkin saya lain waktu saya akan menjelaskan lebih jauh lagi, lebih detail dengan mengenai suatu warna-warna aura dan mengapa pencerahan aura itu kenapa harus ada gitu ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, gambaran saya mengatakan bahwa tetaplah melakukan yang terbaik, tetapi harus selangkah demi selangkah. Banyaklah menilai sesuatu hal itu jangan dari hal yang besar, tapi perlu juga diperhatikan dari hal yang kecil. Ibaratnya kita melakukan yang terbaik. Kita melihat yang kecil aja itu udah lebih bagus daripada kita melihat yang lebih besar. Ya.
Nah, jadi di sini kita banyak belajar, ya, punya banyak ide gagasan. Setidaknya ya kita harus melihat dalam suatu hal yang sangat kecil. Karena suatu hal yang sangat kecil itu juga sangat berpengaruh yang sangat besar sekali ketimbang yang besar gitu loh ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman sesuatu yang bakal terjadi itu ya suatu rasa semangat yang sangat tinggi penuh dengan keyakinan dan uang, rasa semangat yang tinggi. Karena di sini ada dikecewakan, kekesalan hati, dan uang banyak habis dan banyak merugi. Nah, jadi di sini ya teman-teman, saya akan membuka dulu karma baiknya apa ya dari sesuatu yang bakal terjadi. Di sini saya akan menarik dulu 3 kartu ya, karma yang baik. Nah, karma yang baik itu tidak mendapatkan suatu hal yang baik ya teman-teman. Di sini gagal, gelap, dan di sini banyak halangan. Di sini satu kartunya ini Anda kurang berdoa dan kurang berpengharapan tinggi. Ya, di sini juga Anda sendirilah yang banyak melakukan suatu kesalahan yang sangat fatal, ya, sehingga ya Anda salah melakukan suatu jalan, salah melangkah, salah melakukan hal yang terbaik, sehingga Anda kurang bisa mendapatkan suatu hasil yang lebih spesifik ataupun lebih detail gitu ya, sehingga hasil yang didapatkan juga lebih banyak pengorbanan daripada hasil gitu ya. Jadi di sini 3 kartu ini mengatakan bahwa banyak kegagalan, banyak kuasa gelap, dan banyak halangan. Ya, di sini saya akan buka dulu karma baiknya yang sudah tertutup. Nah, jadi di sini teman-teman, 5 kartu ini mengatakan bahwa ya, banyak suatu keyakinan, banyak suatu hal yang baik, ya. Di sini kan ada kepercayaan. Tapi di sini banyak kesedihan, kurang ada sabarnya, ya. Di sini ada rasa semangat yang tinggi, di sini juga malah tidak mendapatkan apa-apa. Jadi di sini karma baik Anda kurang bisa mendapatkannya ya. Nah, jadi yang istilahnya gambaran saya mengatakan bahwa karma baik itu ya Anda sendiri yang mengatur, Anda yang handle ya. Jadi tidak semua hal itu bisa Anda dapatkan karena di sini Anda merasa Anda itu sudah cukup hebat, jadi tidak perlu memperhatikan hal yang kecil. Jadi karma baik itu susah Anda dapatkan. Jadi di sini ya teman-teman, ibaratnya ya untuk orang yang bercak ular, bertindak gegabah, sembrono, ya acuh tak acuh, selalu menyepelekan hal kecil, itu jangan diterapkan di bulan Februari. Karena itu sangat fatal sekali. Sedikit aja Anda salah, Anda kalah semua. Sedikit saja Anda salah mengambil keputusan, Anda sangat rugi banyak. Ya, di sini Anda banyak salah merugi, ya, ruginya banyak, tidak mendapatkan suatu keuntungan, akhirnya Anda gagal di tengah jalan. Ya, banyak kecewa, banyak kesal hati, dan banyak amarah, dan akhirnya putus di tengah jalan ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, saya akan buka dulu karma yang tidak baik. Aku akan membuka 3 dulu, 3 kartu ya dari sini. Suatu harapan yang baik. Ya, di sini suatu harapan yang baik. Banyak gelisahnya, banyak galaunya, banyak kecewanya, dan banyak halangannya. Ya, di sini ya teman-teman, ini adalah suatu jalan titik terang. Tapi ini tidak mendapatkan suatu hasil yang baik. Nah, coba saya akan buka dulu 5 kartunya lagi. Nah, di sini 5 kartu ini mengatakan bahwa banyak halangan, tujuan rencana tidak dapat tercapai dengan baik, banyak kesedihan, dan di sini ada dewa penolong tapi ujung-ujungnya tidak dapat membantu. Itu semuanya dari kesalahan Anda sendiri, ya bukan daripada dewa penolong ya. Di sini dewa penolong ingin membantu Anda tapi bisa dibilang Anda itu menolak ataupun tidak menghargai yang namanya dewa penolong. Ini adalah dewa penolong, orang berkulit putih ya, sangat cakep ganteng, tinggi tegak, badan berisi ya. Nah, di sini juga bisa berwibawa badannya ya. Orangnya juga ya, dia jadi di sini yang berkulit putih ingin membantu Anda, cuman ya Anda kurang respon dengan dia, akhirnya sikap Anda itu terlalu bertemperamental yang mungkin sok-sokan ataupun lagak ya, sehingga ya Anda tidak menghargai yang namanya suatu hoki gitu. Jadi di sini untuk orang zodiak, maaf untuk orang yang bersio ular, ya kiranya Anda lebih banyak mematangkan diri, banyak kuasai, banyak belajar di lingkungan Anda, terutama berhubungan dengan saham, forex, trading ya. Nah, jadi di sini ya kalau saya lihat Anda jangan terlalu cepat dalam mengambil keputusan
bisa sharing ya, bisa mengambil suatu kata kerjasama. Jangan terlalu gelisah gundah dalam melakukan sesuatu ya, karena apapun itu ya belum tentu Anda bikinnya itu benar ya. Kadang suatu masalah itu, suatu kata kerjasama itu tidak hanya cukup dari diri kita sendiri, tapi juga kita membutuhkan banyak orang yang selalu mendukung kita. Jadi apapun gitu ya, suatu jalan itu pasti untuk orang seular itu ya kebiasaan ya jangan terlalu bahwa diri Anda tuh sangat hebat sekali. Ide Anda cemerlang belum tentu bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, karena ide cemerlang itu juga membutuhkan ya yang namanya ide-ide pokok yang lain dari orang lain ya, sehingga bisa dapat terjalin dengan suatu hal yang sangat baik. Sehingga semuanya itu ya namanya proyek ataupun namanya suatu keuntungan bisnis ya pasti tidak hanya membutuhkan satu, tapi membutuhkan beberapa banyak orang, bahkan ribuan orang ataupun ya dalam cukup jumlah yang cukup lumayan nah gitu ya. Nah, jadi di sini ya ibaratnya gambaran saya mengatakan bahwa untuk orang yang berseular ya tetap menekuni bidang yang Anda jalankan, bersabar dalam mengambil keputusan, Anda lakukan semuanya itu dengan penuh kehati-hatian sehingga Anda tidak banyak mengalami suatu kerugian yang cukup besar. Karena memang di sini untuk orang berseular kan cocok sangat sangat bagus sekali di tahun Cuk Kerbau. Jadi banyak bekerja, banyak berusaha, asal Anda itu jangan terlalu terbawa sesuatu hal yang membawa diri itu suatu hal yang memang tidak seharusnya Anda dapat gitu ya. Jadi ya di sini ya teman-teman ya saya harapkan ya Anda jangan terlalu terburu-buru dalam suatu pengambil keputusan, dalam mengambil suatu kehendak yang ya bisanya ibaratnya tuh Anda tuh mengambil keputusan dalam secara selektif ya, benar-benar melakukan sesuatu hal yang benar-benar tidak membawa suatu kerugian dan uh, diambil kecurangan dalam suatu tindakan ya. Coba di sini saya akan lihat dulu pesannya apa untuk orang yang berseular. Nah, di sini pesannya ini mengatakan bahwa banyak tujuan ya, banyak rencana, tapi di sini banyak gagal. Di sini ada hal mistis, ada gaib. Di sini ada kuasa gelap, ya. Nah, jadi di sini adalah dewa penolong, ya. Maaf ya teman-teman, ini bukanlah seorang dewa penolong, tapi ini adalah orang yang tidak baik, ya. Orang yang tidak baik ini adalah orang yang berkulit kuning langsat, orangnya lumayan badannya tinggi, lumayan berisi ya, bisa dibilang kurus, bisa juga berisi. Ini adalah orang yang selama ini yang sengaja menghalang-halangi Anda sehingga banyak halangan dan banyak hambatan. Ini adalah orang yang patut Anda curigai. Ini adalah orang yang patut Anda ya kalau bisa ya jangan ajak kerjasama dengan orang ini karena inilah adalah orang yang dibalik masalah demi masalah yang dia lakukan kepada Anda ya. Jadi di sini pesannya mengatakan bahwa banyak tujuan yang bisa dilakukan, tapi semuanya gagal dan ditutupi, semua dipakai hal mistis kepada Anda. Jadi pesannya ini mengatakan bahwa Anda lakukanlah pencerahan aura, pakailah jimat penangkal ya. Kalau jika Anda mau ya, saya tidak memaksa, nanti saya akan membantu Anda. Dan Anda pakailah pencerahan aura, magic money, supaya Anda benar-benar bisa mendapatkan sesuatu hal yang bisa membantu Anda dalam situasi keuangan ya. Karena di sini kalau saya lihat sih memang lebih fatal ya ketimbang bulan-bulan tahun-tahun yang lalu. Di bulan Februari ini ya Anda harus cukup lebih serius ya dalam menanggapi sesuatu, harus lebih respon dalam hal sangat kecil apapun. Jadi ya teman-teman di sini ya untuk orang seular pesannya ya Anda harus lebih berhati-hatilah terhadap orang yang tadi ya, orang yang berkulit kuning langsat tadi ini ya teman-teman ya. Nah, orang yang berkulit kuning langsat ini ya cukup diperhatikan dan kalau bisa jangan terlalu banyak memberikan suatu kata kerjasama ataupun terlalu percaya dengan orang ini ya, karena orang ini sangat berbahaya sekali. Nah, oke teman-teman di sini hasil ramalan udah selesai. Ya, jika ingin berkonsultasi lebih lanjut, ya Anda bisa catat nomor WA saya ya. Nah, dan jadi misalnya peramalan ini tidak bersifat sesuai dengan Anda, dianggap sebagai hiburan ataupun sebagai permainan saja, tidak bersifat untuk memaksa ya. Jika sesuai ya Anda berpikir positif dan Anda syukuri ya. Oke teman-teman di sini Evan Jaya mohon pamit ya karena ramalan sudah selesai.
Ya, kiranya ya saya bisa membantu Anda lebih jauh ya. Ya teman-teman di sini jangan lupa di like, di share dan di komen serta di subscribe supaya selalu mendapatkan info ramalan seperti biasanya. Oke, Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.